Di era yang serba modern ini, hampir semua kegiatan manusia mulai beralih ke teknologi, termasuk kegiatan membaca. Yang mungkin awalnya kita membaca melalui buku, mencari-cari buku di perpustakaan, tapi sekarang kita dengan mudah bisa mendapatkan bahan bacaan melalui aplikasi yang ada di smartphone. Nah, salah satu aplikasi yang cukup terkenal, aplikasi bacaan yang cukup terkenal adalah Wattpad. Jadi saya akan menceritakan salah satu cerita yang cukup populer di kalangan pencinta Wattpad dan K-popers, yaitu cerita Dear J. Jadi Dear J ini merupakan buku pertama dari series J's Universe yang dikarang oleh Elle Lullaby. Awalnya Dear J ini merupakan buku online yang sudah dibaca lebih dari 30 juta kali di aplikasi Wattpad. Dear J baru saja dijadikan novel pada tahun 2018, tetapi bukunya hanya dijual di all shop, tidak secara offline. Baik, kita masuk ke sinopsisnya. Jadi Dear J ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Na Jaemin, lelaki yang tidak sempurna dengan berjuta kelebihan, tetapi selalu dipandang dengan beribu kekurangan. Jaemin sebagai murid transferan dipindahkan ke kelasnya Jong Jae-ha, kekasih Lee Jae-no. Saat Jaemin memasuki kelasnya Jae-ha, Jae-ha merasa diherankan dengan seisi kelas yang mulai berbisik tentang Jaemin ini. Ini Jaemin yang itu kan? Iya, ini Jaemin yang itu kan? Nah, Jae-ha itu heran kenapa mereka menjadi seperti itu. Kemudian saat istirahat, Jae-ha menemui kekasihnya, Jae-no. Kemudian dia menceritakan tentang murid transferan bernama Jaemin ini. Kemudian tiba-tiba Jae-no langsung berubah mukanya menjadi tidak suka dan bilang kepada Jae-ha untuk tidak dekat-dekat. Tapi dengan alasan yang tidak Jae-ha mengerti, dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Jae-ha masih merasa penasaran kenapa Jaemin ini dijauhi. Setelah pulang sekolah, Jae-ha melihat Jaemin duduk sendiri di sudut kelas. Kemudian atas dasar penasarannya, dia kemudian mengajak Jaemin ngobrol. Obrolan itulah yang membuat dunia Jaemin berubah. Dari situlah awal perubahan dunia Jaemin. Ketika Jae-ha mengajak Jaemin ngobrol, bukannya balasan yang didapat oleh Jae-ha, melainkan hanya anggukan dan gelengan. Itu membuat Jae-ha semakin penasaran dengan Jaemin ini. Kemudian dia kembali menceritakan hal itu kepada Jae-no. Lagi raut muka Jae-no berubah menjadi dingin. Kemudian Jae-no akhirnya memberitahu kepada Jae-ha bahwa Jaemin itu cacat mentalnya. Dia bisu. Lantas mengapa dia dijauhi seperti itu? Mengapa dia sampai dibully seperti itu? Tapi Jae-ha ingin mengenal Jaemin lebih dalam lagi. Jae-ha ingin mengajak Jaemin berbicara lebih dalam. Dia bahkan sampai belajar bahasa isyarat hanya untuk berbicara dengan Jaemin ini. Akhirnya Jae-ha dan Jaemin ini menjadi dekat, meskipun akhirnya Jae-ha ikut dibully karena berteman dengan Jaemin. Tetapi Jaemin yang setiap hari dibully, dia tidak pernah membalas, meskipun dia punya kekuatan untuk membalas. Tapi dia tidak pernah ada sekalipun niat untuk membalas mereka. Dia bahkan sering melakukan kegiatan-kegiatan baik seperti membantu orang, meskipun orang itu tidak peduli terhadap kebaikan Jaemin tersebut. Jaemin juga harus bekerja paruh waktu menghidupi dirinya sendiri dengan uang penghasilannya ia gunakan untuk menabung dan membeli makanan. Jaemin juga dibenci oleh keluarganya karena dianggap sebagai anak haram dan tidak dianggap oleh anggotanya dan menjadi korban kekerasan oleh ayahnya sendiri. Ibu Jaemin mana? Jadi ibu Jaemin itu telah meninggal setelah melahirkan Jaemin tersebut. Meskipun Jaemin tidak pernah sama sekali melihat ibunya, tetapi rasa sayangnya sangat besar kepada ibunya tersebut. Ternyata di balik Jaemin yang memiliki senyum yang hangat dan ramah, ia merasa sangat menderita. Tapi sekarang ada Jae-ha yang ada di sisinya, membuat ibunya dan Jae-ha menjadi harapannya untuk tetap berusaha. Semua bulian dan perlakuan tidak adil yang ia rasakan selama hidupnya itu tidak pernah menjadi halangan untuk Jaemin itu. Di kehidupannya yang kelam, kehidupannya yang kejam, itulah yang membuatnya menjadi tidak mudah menyerah. Itu
itu anak yang pintar dan dia selalu menebarkan energi positif untuk orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan Jaemin adalah dia menggunakan bahasa yang baku. Dia menggunakan bahasa isyarat yang baku. Dia penyuka hujan, penyuka sajak, dan puisi. Dia juga menyukai JH dan itu tertulis di dalam buku hariannya. Hidup Jaemin perlahan-lahan mulai berubah dengan kehadiran JH dalam hidupnya. Kedekatan JH dan Jaemin lah yang membuat mereka akhirnya bisa bersama. JH belajar banyak hal dari Jaemin, bagaimana dia bisa semangat dalam menjalani hidup. JH belajar untuk lebih bersyukur dalam hidupnya. Namun sikap Jeno juga berubah drastis semenjak JH dekat dengan Jaemin dan itu membuat hubungan mereka terputus. Ia ikut membuli JH dan berpacaran dengan banyak perempuan lain. Bahkan teman masa kecilnya yaitu Lee Ma-keun, ia mulai menjauh dari Jeno. Ada satu hal yang orang lain tidak tahu. Jaemin dan Jeno tinggal serumah dan mereka adalah saudara tiri. Jeno sangat-sangat membenci Jaemin, bahkan ingin membunuhnya. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka ada hubungan saudara. Tapi sebaliknya, Jaemin bahkan sangat menyayangi Jeno. Saat Jeno sakit, dia dengan senang hati mengobati Jeno. Ia juga mengerjakan PR-nya Jeno ketika Jeno ketiduran dan lupa mengerjakan PR-nya. Ada satu anak bernama Lee Guanlin yang merupakan pembuli yang paling ditakuti di sekolah, yang menyebarkan info bahwa Jaemin dan Jeno adalah saudara. Lee Guanlin ini menyukai JH sehingga dia melakukan apapun agar JH bisa menyukainya dan menjauhkan JH dari Jaemin dan Jeno. Tetapi nihil, JH malah semakin membencinya. Setelah info ini tersebar, ayah Jeno dan Jaemin menjadi sangat murka. Karena ia telah melakukan segalanya untuk menutupi bahwa Jaemin adalah bagian dari keluarga itu. Akhirnya kekesalan itu ia lampiaskan kepada Jaemin dengan memukulinya, mencambuk badan Jaemin hingga berdarah dan membiru, kemudian mengunci Jaemin di kamar mandi, membuat luka Jaemin menjadi bernanah, hingga akhirnya ia meminumkan cairan pembersih lantai kepada Jaemin. Karena Jaemin telah memberikan sebagian organnya kepada Jeno untuk didonorkan, kondisi Jaemin semakin parah hingga dia akhirnya dilarikan ke IGD. Jeno pun merasa takut dan cemas. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya juga bisa menjadi sekejam itu, lebih kejam dari yang ia tahu. Setelah Jaemin siuman, Jeno akhirnya meminta maaf sambil menangis. Ia benar-benar menyesal dengan apa yang telah ia perlakukan kepada Jaemin. Tak hanya Jeno yang merasa menyesal, tetapi ayahnya juga. Ia pergi menjenguk dan meminta maaf kepada Jaemin dan JH sebelum ia dibawa oleh polisi. Hal itu mengejutkan Jaemin, ternyata ayahnya telah diancam masuk penjara. Jaemin memaafkan keduanya, ayahnya dan Jeno. Ia menangis terharu. Tetapi Jaemin perlu dibawa ke Singapura untuk berobat beberapa hari lagi sebelum ia benar-benar pulih dari sakitnya. Ada kenyataan lain yang baru terungkap. Selama ini Jeno kira bekas jahitan di perut Jaemin itu adalah karena operasi usus buntu. Tetapi ternyata waktu kecil Jeno pernah sakit parah hingga Jaemin mendonorkan satu ginjalnya dan setengah jantungnya di umur 13 tahun. Padahal di umur yang segitu sangat berbahaya untuk seseorang melakukan operasi pendonoran. Jeno tidak pernah tahu sebagian tubuh Jaemin ada dalam tubuhnya. Mendengar itu, Jaemin kaget. Ia kira Jeno sudah tahu. Keadaan Jaemin sudah semakin membaik, tetapi ia tetap harus ke Singapura. Jaemin menahan rasa nyerinya dan mengajak JH jalan-jalan keluar. Walaupun sudah pukul 11 malam, JH tetap mau mendorong kursi Jaemin. Mereka berbincang-bincang kecil di taman. Tak lama kemudian, Jaemin menyandarkan kepalanya ke bahu JH. JH mengajak Jaemin untuk masuk ke dalam karena ia kira Jaemin sudah mengantuk. Tetapi Jaemin tidak menjawab. Genggaman tangan Jaemin tiba-tiba terlepas dan JH yang tidak kunjung mendapatkan jawaban mulai panik. Ia tidak percaya ini. Ia menangis dengan hebat. Jaemin sudah beristirahat menghilangkan lelahnya. Selamat tidur, pelangiku.
bisik JH. Itulah akhir dari novel ini. Jaemin telah pergi untuk selamanya. Setidaknya ia tidak merasakan penderitaan di dunia lagi. Ia sudah tidak merasakan rasa sakit yang dialaminya selama di dunia ini lagi. Ia beristirahat dengan tenang. Saya novel ini sangat-sangat bagus. Pengarangnya yang benar-benar pandai dalam mencerminkan karakter Jaemin ini sehingga benar-benar berbeda dengan Jaemin yang aslinya. Benar-benar bukan hanya Jaemin, tetapi semua karakter yang ada di dalam cerita ini benar-benar diceritakan secara berbeda, dicerminkan secara berbeda. Bukan hanya itu, tetapi banyak juga hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Mulai dari kegigihan Jaemin yang tidak pernah menyerah meskipun dengan segala kekurangannya, memberitahu kita untuk tidak membuli sesama kita meskipun orang itu memiliki kekurangan. Jaemin yang tidak pernah membalas orang-orang yang membulinya karena Jaemin yakin suatu hari Tuhan akan membalas perbuatan mereka. Jalan ceritanya juga sangat menarik. Banyak scene yang lucu, yang benar-benar membuat sampai terbahak-bahak. Kemudian ada tegangnya yang benar-benar terbawa suasana sehingga sedih yang benar-benar bikin air mata kita itu jatuh. Ada juga kekurangan dari novel Dear J ini, yaitu pembulian yang digambarkan oleh pengarangnya ini termasuk sangat brutal. Tetapi ini tergantung oleh kita sendiri, apakah kita bisa memilahnya ataukah kita malah mengikutinya. Siapa tahu. Sedikit fun fact, hampir semua karakter yang ada di cerita DJ ini merupakan idol K-pop. Seperti NCT yang ada Najemin, Jeno, Taeyong, Jaehyun, Mark, Doyoung, dan lain-lain. Ada juga Super Junior seperti Lee Donghae dan Siwon, Stray Kids Felix dan Hyunjin, Wanawan Lee Guanlin, SM Rookie seperti Lami, Goeun, dan masih banyak lainnya. Sayangnya novel ini tidak bisa kita dapatkan secara secara offline di toko buku. Kita harus memesannya secara online. Tetapi teman-teman juga bisa membacanya melalui aplikasi Wattpad. Namun sayangnya ada beberapa part yang dihapuskan demi kepentingan pembaca. Baik, cukup sekian cerita Dear J yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman mengerti ya dengan apa yang saya ceritakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.